Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Remaja Paulus Rinaldo Kindo Simbolon dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curup. Program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 15 Alpha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu penerbangan, yaitu pentingnya watchroom unit PKPPK di bandar udara. Ingin tahu video ini lebih lanjut? Mari kita simak videonya ya. Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, setiap penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Dari hal tersebut, tentunya unit bandar udara harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, serta jaminan keselamatan penerbangan. Salah satu unit kerja yang berkontribusi di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan di setiap bandara wajib ada, yaitu PKPPK atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran. PKPPK ini memiliki bangunan fire station yang merupakan gedung yang terletak di sisi udara yang lokasi penempatannya strategis berdasarkan perhitungan waktu bereaksi atau response time yang difungsikan sebagai pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKPPK. Di bangunan fire station sendiri terdapat ruangan yang berada di atas, yaitu watchroom. Banyak orang beranggapan bahwa watchroom adalah ruang jaga PKPPK yang difungsikan untuk menerima berita darurat dari unit lain ataupun berita dari orang yang melihat kejadian atau kebakaran di dalam bandar udara. Padahal tidak hanya mesti menerima berita, tetapi dapat mengamati pergerakan pesawat udara di movement area dan lokasi lain di dalam bandar udara yang dianggap penting dan rawan terjadi kebakaran. Oleh sebab itu, lebih tepat kalau watchroom tersebut diartikan sebagai ruang pengamat di movement area. Menurut KP 14 tahun 2015, disebutkan setiap fire station harus dilengkapi dengan watchroom yang berfungsi sebagai tempat untuk memantau pergerakan pesawat udara secara visual dengan bebas halangan dan harus dilengkapi antara lain dengan peralatan komunikasi, sistem alarm, alat bantu monitor, sistem peralatan perekam suara, radio base station, crash bell, dan telepon. Fungsi watchroom. Adapun beberapa fungsi watchroom di bandar udara, yaitu yang pertama, menerima informasi crash pesawat udara dari ATC atau Air Traffic Control. Kedua, memantau aktivitas di maneuvering area. Ketiga, menerima komunikasi dua arah yang menghubungkan watchroom, tower, dan kendaraan PKPPK. Keempat, memberikan dan menerima informasi terkait keadaan darurat di bandar udara untuk disampaikan ke kepala bandar udara dan personil pengamanan bandar udara. Fasilitas watchroom. Beberapa fasilitas watchroom yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yaitu sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor Skep-94/4/98
menyatakan setiap bandar udara harus dilengkapi dengan A. Sistem komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKPPK atau fire station atau watchroom, menara pengatur lalu lintas udara atau control tower, dan kendaraan PKPPK untuk memperlancar operasi PKPPK. B. Sistem alarm untuk memberitahu personil PKPPK yang berada di pusat pengendalian operasi PKPPK atau fire station. C. Saluran emergensi telepon hotline yang menghubungkan antara pusat pengendalian operasi PKPPK, ADC, kepala bandar udara, kepala cabang, atau OIC dari pengamanan bandar udara. D. Diagram jalur komunikasi pemberitahuan kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang berisi nomor telepon pejabat terkait dalam penanggulangan gawat darurat dan diperbaharui setiap ada perubahan. Dari ketentuan tersebut, dapat dijelaskan beberapa alat komunikasi yang diperlukan di watchroom, yaitu A. Komunikasi dua arah yang menghubungkan watchroom, tower, dan kendaraan PKPPK. Alat komunikasi ini dapat diartikan dengan handy-talkie atau radio base di tower dan watchroom serta radio kendaraan PKPPK. B. Sistem alarm dapat diartikan crash bell yang difungsikan untuk kecelakaan pesawat udara, alarm bell untuk darurat lainnya, dan PA system atau megapon untuk menginformasikan keadaan darurat kepada personel PKPPK. C. Saluran telepon hotline, yaitu khusus untuk kepentingan informasi darurat dan digunakan oleh petugas atau pejabat tertentu. Pengertian alat komunikasi. Pertama, telepon. Pesawat telepon atau hotline digunakan jika tenggang waktu yang dimiliki lebih dari 15 menit dari ETA pesawat udara. 2. Intercom. Digunakan jika tenggang waktu yang dimiliki kurang dari 5 menit dari ETA pesawat udara. 3. Address system atau PA system. Dapat diaktifkan dari watchroom dan disalurkan ke seluruh ruangan yang ada di gedung fire station. 4. Handy-talkie atau HT. Peralatan komunikasi yang harus selalu dibawa oleh petugas atau pengguna saat melaksanakan operasi di lapangan agar dapat selalu berhubungan dengan petugas watchroom atau pimpinan. 5. Crash bell atau alarm. Dapat diaktifkan dari tower maupun dari watchroom dan dapat terdengar di seluruh kawasan bandar udara agar seluruh unit kerja dan instansi terkait dapat segera mengetahui tentang kecelakaan pesawat udara. Penggunaan crash bell untuk kejadian mendadak yang kemungkinan diteruskan dan penggunaan radio komunikasi yang dapat dioperasikan dari tower atau watchroom. 6. Radio transceiver merupakan sistem komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKPPK, tower, dan kendaraan PKPPK. Sarana ini digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi PKPPK. 7. Radio receiver atau radio monitor ditempatkan di watchroom untuk memantau percakapan radio antara petugas watchroom dengan penerbang. Peralatan atau kelengkapan watchroom. Meja dan kursi secukupnya. Whiteboard untuk mengetahui cuaca hari itu dan pembatalan pesawat udara. CCTV untuk memantau pergerakan pesawat udara ataupun gedung di bandara. Teropong, jam dinding 2 buah, local time dan UTC, grid map 2 buah, denah evakuasi terminal bandara, denah letak alat pemadam api ringan, daftar nomor telepon, komputer, buku SOP PKPPK, peralatan administrasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan watchroom. Prosedur pengoperasian watchroom sebagai berikut. Diawali dengan pengetesan radio komunikasi dan panggil lawan bicara dengan menanyakan
bagaimana penerimaan panggilan Anda. Contoh, Tower Whiskey Romeo, how do you read over? Menggunakan bahasa Indonesia pun boleh. Sebagai contoh, Posko Whiskey Romeo, selamat pagi Pak, bagaimana penerimaan radio? Ganti. Kedua, untuk diketahui kalau mengoperasikan radio, nama lawan bicara terlebih dahulu yang dipanggil, dan kemudian baru panggilan radio Anda yang disebutkan. Contoh, Tower Whiskey Romeo, artinya Whiskey Romeo memanggil Tower. Ketiga, menyesuaikan waktu atau jam di watchroom dengan Tower. Perlu diingat bahwa ada dua jenis penggunaan waktu, yaitu local time dan UTC atau Universal Time Coordinate. Perbedaan waktu WIP dengan UTC yaitu 7 jam dan WIT dengan UTC 8 jam. Keempat, hubungi seluruh stasiun yang berhubungan dengan watchroom sebagaimana dilakukan dengan tower atau cek radio. Karena hal ini sangat diperlukan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara. Kelima, memonitor seluruh pembicaraan radio komunikasi. Keenam, memantau pergerakan pesawat udara. Ketujuh, memonitor seluruh panel kontrol yang ada di watchroom, menerima dan menjawab setiap panggilan telepon yang ada dan meneruskannya kepada yang berwenang atau yang bersangkutan. 8. Memeriksa dan mencoba seluruh peralatan yang ada di watchroom setiap kali sebelum melakukan tugas jaga bergilir dan segera melaporkan kepada pimpinan PKPPK untuk diteruskan kepada unit yang berwenangan bila ditemukan adanya kerusakan atau ketidaknormalan pada alat-alat tersebut untuk segera diperbaiki, meliputi A. Crash bell atau alarm atau sirine, B. Fire alarm panel, C. Radio transmitter, D. Tombol-tombol panel lainnya, E. PA system. 9. Memberitahukan melalui PA system mengenai A. Berita darurat yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, B. Berita darurat kebakaran gedung fasilitas bandar udara, C. Berita tingkatan siaga pelayanan khusus, D. Pelaksanaan apel serah terima tugas. 10. Menghubungi pimpinan PKPPK bila terjadi keadaan darurat. 11. Menghubungi unit kerja di luar bandar udara atas perintah pimpinan PKPPK untuk meminta bantuan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan juga menginformasikan tentang A. Reservoir point, B. Staging area, C. Tenaga dan peralatan yang dibutuhkan, D. Informasi lain yang diperlukan. Kewajiban petugas watchroom. Pertama, menanggapi setiap panggilan siaga atau darurat baik melalui telepon ataupun melalui radio komunikasi secara tepat dan cepat. Kedua, menggunakan standar terminologis penerbangan dalam setiap pembicaraan atau percakapan melalui public address system, radio komunikasi, intercom, dan alat komunikasi lainnya. Adapun larangan petugas watchroom. Yang pertama, menggunakan alat telepon bersifat pribadi kecuali benar-benar perlu untuk disampaikan. Menerima tamu ataupun anggota di ruangan watchroom kecuali telah diizinkan oleh pimpinan PKPPK. Memberikan pengarahan atau briefing di dalam ruangan watchroom. Menggunakan atau menghidupkan setiap bentuk alat hiburan, baik bersifat audio maupun audio visual di dalam ruangan watchroom. Meninggalkan ruangan watchroom tanpa ada petugas lainnya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini ya.